Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Jumat 15 April 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore IT ya. Nah, di sini kita ada analisa intraday dan sinyal juga. Dan di sini kita ada Euro USD dan USD CAD ya. Di sini di Euro USD kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Kemudian statusnya buy. Nah, di sini dia sedang di daily support trendline ya. Dan kebetulan juga ada di area dimension juga untuk daily-nya. Kemudian di USD CAD kita analisa sama dari time frame H1 hingga daily juga. Ini statusnya kita ambil sell ya, karena dia sudah breakdown daily support trendline-nya ya. Jadi dia sekarang saat ini sedang retrace ya atau retracement. Nah, jadi setelah breakdown kemudian retest, nah sekarang kita mulai ambil posisinya untuk sell. Kemudian di sini di Euro USD kita buy limit di 1.07986, kemudian stop loss di 1.07392. Kemudian TP di 1.11239. Untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar 5,95 dolar ya. Risk and rewardnya 1:5. Kemudian di USD CAD kita ada sell limit di 1.26440 ya. Kemudian stop loss di 1.26800 ya. TP di 1.25000. Nah, ini untuk resiko loss 0,01 lotnya cukup kecil, sekitar 2,63 dolar ya. Risk and rewardnya 1:4. Nah, jadi teman-teman kalau yang di Euro USD ini kan agak gede ya, sekitar 5,95 dolar ya. Nah, jadi teman-teman bisa gunain akun Sen ya untuk kalau pengen open lebih dari 0,01 lot, tapi resiko tetap fix di 1% gitu. Misalkan kita 1%-nya dari modal itu 5 dolar gitu. Kan ini kan nggak bisa open ya, kalau cuma 0,01 lot pun nggak bisa open di akun standar. Jadi kita bisa gunakan akun Sen gitu. Nah, kita bisa atur jadi 5 dolar resikonya, tapi tetap kita bisa open gitu. Nah, caranya tetap pakai akun Sen gitu. Contoh ya di sini. Nah, di sini asumsikan saldo kita 500 ya, kurangi 1%. Berarti 5 ya resikonya ya. Berarti 5 resikonya 5 dolar. Nah, kalau pakai akun Sen kan berarti 500 dolar jadi 50.000 sen. 50.000 sen kurangi 1% ya. Jadi sekitar 500 sen ya. 500 sen ini adalah 5 dolar ya. Jadi 500 sen dibagi ini 5,95 dolar ya. Kemudian dibagi 100. Nah, jadi kita bisa gunain akun Sen dengan lot 0,84 lot ya untuk open setara dengan resiko 5 dolar gitu. Jadi teman-teman yang saldo akunnya di bawah 500 atau 300 atau 200 pun tetap juga bisa ikut gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunain akun Sen ya untuk yang resikonya tinggi-tinggi seperti ini. Kemudian di USD CAD ini cukup lumayan kecil, akun standar pun bisa ikut ini. Tapi kita cuma bisa ikut 0,01 lot aja gitu. Nah, di sini untuk analisanya bisa swipe kanan aja. Ini untuk Euro USD dan kemudian ini untuk USD CAD. Jadi bisa lakukan partial profit taking ya, ketika yang sudah saya sampaikan
ketika harga sudah running profit di atas 1:2 atau 1:1, kita bisa lakukan partial profit taking sekaligus kita pindahin stop loss di entry ya. Jadi kita bisa amankan modal dulu, kan stop loss pindah di entry kan itu kita amankan modal. Kalau kita partial profit taking berarti kita amankan keuntungan juga gitu. Jadi kita bisa amankan modal sekaligus keuntungan kita gitu. Oke, jangan lupa like dulu seperti biasa kita bahas satu persatu dari Euro USD ya. Ini close dulu aja dulu. Nah, jadi di Euro USD sendiri, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, ini di Euro USD kita sudah saya sampaikan kalau kita udah bisa lakukan partial profit taking dan pindahin stop loss di entry ya. Kalau kita cek di rendahnya nih, kita close di sini ya. Jadi kita nggak sampai tersentuh stop loss. Kita close di entry ini ya. Dan kita sebelumnya sempat udah partial profit taking juga di atas ya. So jadi teman-teman yang ikut kemarin, selamat yang udah profit. Mungkin cuman bisa sampai segini aja ya. Dan itu pun partial profit taking ya. Dan sisanya pun close di entry. Jadi kita nggak rugi apa-apa. Dan kita pun cuma untung dikit gitu pas waktu itu. Kemudian di sini di sekarang jadi wajar ya kalau sebelumnya sih saya prediksi, saya analisa dia memang bakal koreksi, tapi saya nggak expect bakal koreksinya terlalu dalam sampai segini ya. Jadi aku bener-bener nggak expect sampai segitu. Mungkin untuk koreksi pun aku tadinya mikir cuman paling sampai ke area ini aja ya, ke area dekat-dekat sini, kemudian langsung naik lagi ya. Tapi ternyata dia turunnya agak dalam dari sampai sini sampai membuat break of structure lagi ya di sini ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi dia sempat membuat break of structure lagi di sini ya. Dia break dari low sebelumnya ya. Jadi kemudian dia sekarang konsolidasi ya. Konsolidasi di sini. Nah, kalau kita lihat di chart lebih rendah lagi seperti 15. Nah, kita ambil posisi buy-nya di satu candle merah ini ya. Ini jadi area demand karena dia ini area demand untuk M30-nya. Kemudian di sini ada area support juga ya. Sebelumnya sempat rebound setelah masuk ke area ini ya. Jadi ini area cukup valid ya untuk area demand ya. Mungkin harga masih konsolidasi di sini. Masuk ke sini. Baru melanjutkan kenaikan. Nah, apabila harga push atau break dari bawah ini ya, misalkan kita dan dia seperti ini hingga menembus low yang ini, otomatis kan dia membuat break of structure lagi ya. Kemudian dia akan menyentuh stop loss kita ya. Jadi dia bisa dikatakan bisa membuat break of structure lagi ya. Tapi semoga jangan sampai harapannya kan setelah buy naik ya. Tapi kita lihat-lihat ya, dia memang masih punya target di sini. Nah, kalau kita lihat di M30 di sini ada target ya, karena di sini dia membuat shocks, jadi kemungkinan dia akan naik ya. Nah, di sini dia ada target, ada area imbalance juga di sini.
Sini ada area imbalance, kemudian di atas juga ada area supply juga di sini ya. Jadi masih besar kemungkinannya untuk naik ya. Kalau kita lihat di chart daily pun dia sekarang sedang di area support trendline gitu. Jadi masih, dan ini pun dia setiap kali menyentuh area support trendline dia selalu rebound gitu. Kemungkinan dia akan rebound lagi setelah saat ini menyentuh area support trendline, kemudian masih rebound, masih bisa naik lagi ya. Next ada USD CAD. Nah, di USD CAD sendiri, kalau kita lihat di chart daily, jadi dia sudah breakdown ya ini ya. Ini dia break, ini ada support trendline ya. Dia sudah break di sini, kemudian retest ya. Kemungkinan dia akan setelah retest akan melanjutkan penurunannya. Nah, seperti itu ya wajarnya ya. Oke, kita cek di H4. Nah, di H4 sendiri dia sudah ada charge juga di sini. Jadi sudah ada charge, sudah masuk ke area, bentar lagi masuk ke area supply. Nah, jadi bisa diharapkan dia masuk ke area supply, habis itu melanjutkan penurunan ya, atau kembali melanjutkan penurunannya ya setelah breakdown ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia belum masuk ke area ini ya, belum masuk di candle bullish terakhir sebelum charge ya. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, nah dia ada breakout structure. Di sini dia membuat charge juga. Dan ini satu candle bearish terakhirnya pun belum tersentuh ya. Dia pun kemarin sudah menyentuh. Nah, seperti ini. Nah, ini candle bearish terakhir yang terjadi setelah charge. Jadi dia menyentuh area ini ya setelah membuat atau setelah terjadinya charge. Oke. Nah, kemarin sempat menyentuh ya. Jadi setelah terjadinya charge kemudian masuk nih break di sini ya, menyentuh. Tapi dia dengan cara membuat charge juga ya. Jadi bisa disimpulkan nah ini setelah masuk charge kemudian naik lagi ya, melanjutkan kenaikan ya setelah breakout structure kemudian masuk membuat charge, rally kan, retest, kemudian naik lagi. Nah, kemudian tapi ini cara retestnya dia buat seperti ini lagi ya. Jadi mungkin dia akan naik dulu ya, masuk ke area ini, kemudian turun. Nah, diharapkan turun tidak membuat area seperti ini ya, model-modelnya ya. Bisa dengan cara seperti ini mungkin. Nah, nah jadi untuk USD CAD sendiri, kita masih expect dia masih bisa naik dikit lah, masuk ke area sell limit, kemudian melanjutkan penurunan ya. Jadi untuk USD CAD sendiri ini cukup bagus ini untuk USD CAD. Nah, contoh seperti ini ya. Sebelumnya aku pernah ada sinyal juga ya kan.
15 Maret itu. Oke, mungkin sekian dulu ya dengan adanya video ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.